Oh iya Pak, terima kasih. Jadi lebih simpel ya. Soalnya kan kalian sudah menguasai teorinya. Minggu depan mungkin sesudah materi saya selesaikan, habis itu saya minta satu project, satu benda, tolong digambar. Nanti gampang lah. Oke, sambil jalan ya. Terus nanti soalnya RPS-nya saya ganti, soalnya saya tidak sesuai. Oke. Kalau di RPS ini saya di Adlink itu saya dikasih saya di Adlink itu dikasih 32 ya, 32 pertemuan. Makanya saya set di pertemuan ke mana ini? Ke 30 di pertemuan ke-27 selesai materi pengelasan. Nggak tahu pengelasan itu nanti kurang 2 kali atau sekali. Saya bisa seusahakan saya 2 kali, sekali selesai. Habis itu di 28, 29, 30, 31, 32 ini CAD. Komputer yang didesain mulai dari cara gambar. Ini cenderung lebih aplikatif. Jadi nanti kalau bisa di pertemuan ke-30, 31 sudah selesai, kalian tinggal kerjakan di rumah, dikerjakan, terus dikumpulkan. Diikat ya. Setidak-tidaknya tolong sebelum materi ini kalian punya komputer di rumah ya. Punya komputer di rumah. Kalau pakai HP bisa nggak ya? Saya kurang tahu. Saya nggak tahu ini gimana. Soalnya komputernya dari kampus, kalian bisa ngerjakan di kampus pun nggak apa-apa. Kalau kalian punya AutoCAD enak. Ini kan problemnya di CAD. Terserah lah nanti gimana. Cuman saya kasih pengantarnya saja mungkin nanti kerjakannya kayak apa. Semoga saja semester depan masuk kalian buat pelatihan sendiri, minta tolong ke seniormu, disuruh ngajari komputer, jadi desain CAD. Bisa nanti bisa saya bantu pelatihannya. Kalau kalian mau urunan sewa lab, terus bareng gitu. Jadi istilahnya kamu koordinir sendiri, katakanlah urunan 50 ribuan, 50 ribu 100-an lah, 100-an itu kan 10 jam. Kamu ngerental komputer yang di labnya elektro atau kedokteran yang 150 isi itu, kamu rental di situ berapa jam. Nah, dan nanti terus seniormu atau gaji itu kamu beli makan, terus kamu taruh di situ, tidak masalah. Kalian bisa seperti itu. Saya dulu begitu, jadi guru dosen saya suruh ngajari. Kebetulan waktu itu bukan dosen, ada salah satu senior, ya dikasih makan bareng, kita makan bareng. Jadi kita urunan uang untuk ngerental komputer. Kalau sekarang kan dulu ngerental ya, karena nggak punya komputer, itu ngerental komputer. Jadi satu lab itu di booking. Dulu waktu saya kuliah dulu kan nggak bisa AutoCAD. Di Antua itu yang bisa AutoCAD itu cuma bisa dihitung dengan jari. Nah, waktu itu, nah belajarnya itu ngerental. Jadi komputer itu ada satu rental itu dia punya PC kalau nggak 45 kalau misalnya kebetulan mahasiswa senior dia punya usaha itu, jadi jam 10 malam, jam 12 malam itu kita sewanya itu jam segitu, karena jam-jam segitu anak-anak ITS maupun anak tua kerjakan skripsi sudah nggak ada, sudah pulang semua karena ngisinya ketik kan, karena waktu itu PC itu nggak ada yang punya. Nah, saya ngerental jam 11, jam 12 malam, jam 1 selesai ditutup gitu. Tiap hari begitu. Nah, sama lah kayak gitu. Ya, oke. Nanti kita akan mulai begitu. Semoga saja semester depan kalian masuk kuliah, jadi lebih santai. Soalnya ada banyak yang agak kaku kalau saya katakan menerangkan ini bagaimana ya kalau nggak ada gambarnya. Oke, lanjut, mungkin hari ini kita akan bahas tentang dari tugas nggak ada ditanyakan ya? Saya pikir sudah nggak ada ya. Enggak. Ya, gimana? Enggak, absen terlebih dahulu. Oke, boleh absen. Absen dulu, silakan. Oke. Saya absen dulu. Absensi di pertemuan ke 20. Sekarang ini pertemuan yang ke-20 ya.
Ya, karena belum tercetak. Oke, saya share dulu. Absensi. Oke. Sudah kelihatan ya. Saya urut absen nama aja ya, nama yang ada di HP saya, di laptop saya aja. Saya urutkan. Nanti kalau sudah saya panggil, tolong dimatikan kameranya supaya temennya yang lain bisa naik. Bram nomor 9 kan? Bram itu namanya Bram 09. Bram itu 20 nomor 9 ya? Iya, Pak. Oke. Matikan dulu Bram supaya yang lain. 21 Syam Laksono ya. Ya, Pak. Iya, Mbak. Oke, nomor 21 Syam Laksono. Oke. Berikutnya nomor 06. 06 Chandra. Ya, Pak, nomor 6. 06. Oke. Good. Berikutnya nggak naik-naik. Kameranya on kan supaya saya bisa kelihatan. M Fajar. M Fajar ini nomor berapa ya? Mana? Nomor 33. Nomor 33. Oke, nomor 33. Nomor 33. Oke. Oke, habis itu Bima Arsetia. Bima, Ya, nomornya berapa? Nomor ini berapa? 22, Pak. Oke. Kausar nomor berapa? 16. 16, Pak. Oke. Next, berikutnya yang belum on kan, on kamera dulu biar saya bisa naik, teman-teman yang lain. Saya lupa, belum update. Safira, Hanif 31 ya? Iya, Pak. Ke-1, Pak. 31, oke. Safira mana tadi? 17, Pak. Oke, nomor 17, Safira nomor 17. Oke, Putri Rima nomor 01. Oke. Oke. 26. Anggun Eka, iya. 26, Pak. 26 ya? Iya. Anggun 26. Anggun 26. Ahmad 34. Ahmad 34. Iya, 34, Pak. Wahyudi berapa Wahyudi? Wahyudi mana dari? 29, Pak. Wahyudi nomor 29. Oke. 29 Zulfan. Zulfan berapa? Oh, 2019. Iya, Pak. Oh, Zulfan. Zulfan 2019. Mana Zulfan? Enggak ada itu. Ada, Pak. Atasnya Putri Rima. Oh, 29. Iya, Pak. Oke. Good. Alvin nomornya berapa Alvin? 10, Pak. Nomor 10, 20 ya? Iya. 10, 20, 10. Oke. Amsal ini nomornya berapa Amsal? 27, Pak. 27. 20 ya? Angkatan 20. Angkatan 2019, Pak. Oh, 2019. Ya, Pak. Oke, Amsal. Oke. Oke, saya lihat bawahnya lagi. Revino nomornya berapa Revino? 18, Pak. Revino 18. Freddy nomornya berapa? 08, Pak. 08. Ahmad Suwardian, nomor 12 ya Ahmad? Iya, Pak. Oke, nomor 12. Oke. Izzat Al-Goni, nomor 24. Ya. Oke, Izzat 24. Dias Safiro 05. Iya, Pak. Oke. Eko nomor 15. Iya, Pak. Ya. Iya. Oke, dimatikan ya nanti kalau sudah. Oke. Eko nomor 30, Eriko Habib.
Hadir, Pak. 30 ya. Iya, Pak. Dimas Akhyar nomornya berapa ini? Dimas Akhyar. 14, Pak. Oh, 14. 14. Oke. Devana Akbar. Nomornya berapa Devana? 2 Pak, absen 2. Oh, nomor 2. Ya. Oke. Yang belum siapa? Aijat nomor 6 ya? Nomor 27, Pak. Oh, 6 TP Aijat tuh 27. 27. Oke. Terus Ijat sudah tadi. Vigo sudah. Belum Pak, Vigo 35. 35 Pak. Vigo 35. Ijat sudah toh? Matikan dulu Ijat supaya temannya naik-naik. Mas Ijat sudah ya? Oke. Sudah Pak. Nomor 33 itu Fajar. Fajar sudah ya? Fajar sudah, Pak. Oke, matikan dulu kameranya biar temennya bisa naik. Oke, Rahmat Ramadhani. Rahmat mana Rahmat? 36, Pak. Oke. Jadi, kalau yang sudah absen temennya biar naik, kameranya matikan aja. Yang belum nyalakan biar saya bisa baca di atasnya. Oke, C. Sandro R. Sembara. C. Sandro nomornya berapa? 28, Pak. Nomor 28. Oke. Oke. Terus Irfan. Irfan nomornya berapa Irfan? Berapa? 20. 20. Iya. Oke. Nah, ini ya. Oke, Irfan sudah. Iqlil 19 ya di atasnya ya. 19. Oke. Nomor 19 20. 19 20 Satria ya. Satria nomor 20 ya. 2019, Pak. Iya, 19 20 ya. Iya. Oke. Good. Next, nantikan dulu biar temennya yang belum absen. Oke, Al-Mahdi. Al-Mahdi ini nomornya berapa? Gantar, Pak, saya, Pak. Belum ganti nama, maaf, Pak. Oh, Gantar. Nomor berapa? 23, Pak. Nomor 23. Gantar 23. Kamu pakai temennya, temenmu loh. Atasnya Izzat Algoni, Pak. Oh. Nomor 23 ya? Iya, Pak. Oke, Terima kasih, Pak. next. Ya, terus siapa lagi yang belum? Anggun 26. Sudah. Anggun sudah. Oke, yang belum absen silakan. Gani, Pak. Apa? Gani Pak. Bentar. Kamu wajahmu naik dulu. Oke, Mahendra. Mahendra nomornya berapa? Nomor 32, Pak. 32. Oke. Sandro kok masih ya, saya cek dulu yang belum. Cuma sudah. Kameranya nyalakan supaya saya tahu. Yang belum siapa? Yang belum siapa? Gani Pak. Gani. Iya. Namamu gimana? Rumah saya mati lampu. Oh, kamu pakai lampu HP ini siapa? Maksudnya kameramu nyalakan biar naik ke atas tulisannya namamu. Namamu Sudah. siapa? Sudah Pak. Gani Arsetia S Pak. Mana ya? Nggak kelihatan di laptop saya. Oh ya, sorry. Gani. Nomornya berapa Dan? 25 Pak. Absen 25. 25. Sudah ya, selesai. Oke, sudah semua ya? Iya Pak. Maaf Pak kalau Oh ya, sudah semua ya? Oke, yang lainnya saya apa dulu. Oke, saya ke materi dulu. Oke, sambil kita ke ini cara penggambaran khusus ya. Oke, mungkin materinya sudah saya sampaikan. Oke, kita di bab 9, kalau di bukunya ada bab 9, dan ada yang tidak di bab 9, ada di bab 6.
Ada yang masih 7 ya, masing-masing buku semua sama, tapi intinya sama. Kebetulan bukunya Mr. Takeshi Sato yang sudah ditranslate. Jadi bahasanya yang seperti ini. Intinya begini, pada bab ini tuh intinya itu kita disuruh menggambar sesuatu yang gambar khusus. Artinya gini, mengikuti kaidah yang pertama yang dari awal kita kuliah sampai pertemuan kemarin, sampai bukaan, terus sampai pandangan spesial pandangan itu belum memperlihatkan gitu. Artinya kita sudah mengikuti kaidah yang sudah ada sampai kemarin itu kita terakhir itu sampai potongan itu kan semuanya sudah saya lakukan. Tapi gambar itu masih belum bisa mewakili atau belum bisa mengartikan apa keinginan kita. Maka ada satu kaidah baru yaitu kita bisa memberi penggambaran secara khusus. Penggambaran secara khusus itu apa? Sesuatu yang mungkin bisa disederhanakan tapi memberi arti. Contoh kayak gini. Ini yang pertama, itu menunjuk kita memberikan pekerjaan khusus. Artinya suatu benda yang diproses, tapi benda itu ada pekerjaan khusus. Otomatis pekerjaan itu sama dengan pekerjaan yang lain, tapi harus spesial, berbeda dengan yang lainnya. Ini contoh. So, umpama ini kan ada satu pekerjaan poros-cycle pegangannya poros-cycle atau apa-apa. Nah, ini ada pegangannya yang mungkin perlu dilakukan pelapisan emas, umpama, atau perlu diperhalus yang sangat halus, ukurannya terkecil, ukurannya sangat halus, tidak ada sama sekali, atau sesuatu yang perlu dilapisi emas kah, dilapisi perak kah, atau dilapisi perunggu, umpama permukaannya itu. Maka kita dapat membuat sebuah garis, di atasnya garis itu kita kasih garis garis suhu yang agak tebal. Jadi seperti garis suhu yang agak tebal, tapi biasanya dikasih coding, dikasih panah, pekerjaan ini dilapisi apa. Jadi daerah yang dipasangnya benda ini, benar-benar gambarnya cuma begini. Cuma ada satu kasus, jadi seperti ini, materialnya harus mengkilap, dan harus dikasih emas, dilapisi emas yang ini, bagaimana? Maka perlu dikasih gambar, mulai dari sini sampai sini berputar sampai sini. Itu kan dibawa dengan kertas. Atau diperhalus agak tulis diperhalus yang kurang atau dilapisi emas, sirip, gold, apa itu namanya sebuah pekerjaan. Saya kira kita tidak punya gambar ini dia dikasih ada ini salah satu contoh dari bagian-bagian tertentu yang harus dijaga secara khusus. Tidak boleh gambarnya sama, tapi dia memiliki area yang khusus. Bisa dilakukan, artinya dikasih garis atau area khusus itu area garis begini. Misalnya garis begini. Garis suhu yang ditebal catatannya, jadi garis suhu bukan warna ya, semua itu warna. Terus dikasih protokol, dikasih tanda. Jadi itu ada cara yang istilahnya terus dikasih simbol garis, jadi dikasih tanda panah, apa perintahnya. Biasanya begitu. Jadi orang menjelas ternyata engineer ini minta ini diperhalus, artinya dipoles atau dilapisi emas kah, atau dilapisi perunggu kah, atau dilapisi kuningan kah, dengan tebal berapa itu ada aturannya. Oke, itu cara yang pertama ya biasanya. Atau daerah itu ditentukan kesejajarannya, artinya ini harus sejajar, selisihnya harus sekian, ini bagaimana boleh seperti itu. Jadi ini dikasih coding, artinya pada benda simetris garisnya tidak perlu digambar seluruhnya. Jadi umpamanya ini kan begini kan ada garis suku nih, otomatis saya kasih begini tuh begini, ini juga iya, soalnya kan diatur simetris atas dan bawah sama. Cuma saya kasih warna oranye, kecuali kalau umpamanya cuma sisi sini saja Pak, oke, berarti dikasih kode ini, dikasih batas begini, jadi batasnya jelas. Jadi dikasih pertolongan jelas sedikit supaya mengatakan bahwa ini tidak simetris, tapi separuh yang digambar. Separuh dikasih lapisan.
Ini contohnya daerah yang ditentukan kesejajaran. Artinya daerah ini harus sejajar, cuman beda tinggi. Ini biasanya menggambar itu kan ini dengan ini sejajar loh ya. Cuma beda tinggi, sejajar tidak boleh miring satu salah satunya. Artinya ada kesejajarannya antara ini dengan ini sejajar. Sejajarnya 0,1. Itu cara menunjukkan bagiannya dikerjakan secara khusus. Itu biasanya pekerjaan khusus. Sering terjadi itu kan, Pak, ini saya buat piringan, tapi mohon maaf, piringannya itu nanti dilapisi ya Pak ya, bagian atasnya. Gambarnya tetap sama, cuma nanti bagian yang mana yang kamu lapisi itu dikasih kode atau dikasih tanda bahwa itu dilapisi. Jadi orang semua tahu bahwa itu pekerjaan ada pelapisan. Oke. Garis-garis perpotongan, contohnya itu garis-garis perpotongan itu sambungan antar pipa. Contohnya begini. Ini adalah pipa ya, garis-garis perpotongan. Tapi garis perpotongan itu ada contoh kayak begini. Ini kan pipa ya. Pipa kalau disambung itu kan begini. Cuman kan mestinya ada garis perpotongannya. Lah ini garis perpotongannya menunjukkan bahwa itu ada potongan, ada sambungannya. Contoh kayak begini. Ini ada bagian pipa. Bagian pipa kecil disambung di ujungnya sini. Bagian dia kan kelihatan. Cuma nanti kalau dipandang dari depan itu kelihatannya cuma ini aja ya. Kalau dilihat dari depan ini dari atas, ini dari sana. Maka bagian ini adalah bagian yang disambung gitu. Nah, kelihatan ini sambungannya. Terus bagian ini strip-strip. Soalnya bagian sambungannya ada di belakang. Berarti kan apa? Ini bagian yang di sini itu di belakang ini. Bagian yang ini yang di depan ini. Yang kelihatan. Itu adalah garis potongan yang sebenarnya, artinya memperlihatkan sambungan. Contoh lain, gambar garis potongan yang disederhanakan. Contoh ini gambar potongannya disederhanakan. Ini bagian yang ini disederhanakan, oh jelas biasa. Ini kotak, ini bulat, oh berarti gambarnya ini disederhanakan. Ini adalah gambar garis perpotongannya disederhanakan, artinya tidak perlu dibuat disederhanakan, kelihatan bagian atasnya saja. Ini sudah jelas, jadi tidak perlu digambar total begini. Oh ini bulat ternyata, oh ini kotak, oh ternyata dia kotak lah. Kelihatan oh bagian ini kotak, oh ini bulat ternyata bukan kotak. Sama kelihatannya, cuma bagian ini kotak. Atau garis perpotongan khayal seperti yang di atas tadi, ini memperlihatkan sambungan. Oh ternyata ini sambungan ya, sambungannya itu ada di sini, sambungan segitiga. Ada itunya, ya tanda potongan khayal. Terus ini adalah garis perpotongan khayal. Khayal itu garis perpotongan khayalnya itu kan kita potong setengah, istilahnya. Khayal isinya garis tebal pada ujung bidang lurus, ini sama. Ini potongannya. Ini adalah garis perpotongan khayal yang sama seperti ini tadi. Itu adalah garis perpotongan, artinya yang menggambarkan kita bagaimana menggambarkan bendanya. Ini adalah cara perpotongan yang disederhanakan. Ada gambar perpotongan yang disederhanakan. Sebenarnya kalau pandangan atas aslinya kan ada ini kan, kalau ini pipa. Cuman tidak perlulah itu pipa, soalnya ini sudah kelihatan pipa bulat. Kalau dari atas kan kurang bisa melihat, cuma memperlihatkan beda. Cuma yang ada di pertanyaan itu ini bulat apa kotak ya? Antara bulat dan kotak sama loh. Maka orang melihat, oh ini dikasih bulat, oh ini permukaannya bulat, tidak kotak. Kalau ini kotak, jadi orang kelihatan. Jadi kalau ini dihilangkan dua-duanya, bingung orang. Ini apa? Kotak apa bulat semua? Kalau dilihat ini, semuanya benar. Mau kotak, mau bulat benar ya kan? Ini juga sama, kalau semuanya ini dihilangkan sama kan artinya dengan ini. Cuma pertanyaannya kebalik. Biasanya si yang buat benda begini, Mas engineer, ini sebenarnya bulat apa kotak ini? Waduh, saya tidak tahu ya, kurang ajar ini engineering nggak ngerti. Ya itu ya. Ini hanya menandakan khusus. Tapi kalau mau digambar asli boleh. Silakan, cuman kan tidak yang kelihatan cuman ini toh kok, nggak usah ribet. Oke, sama ini garis khayal, perpotongan khayal, garis perpotongan didapat pada pembulatan atau perpotongan yang antara dua silinder. Ini sama di atas kayak tadi potongan pipa.
Ini gambar bidang datar. Contoh ya. Ini adalah penggambaran khusus kalau Anda mau menggambar sebuah bidang datar. Bidang datar itu tidak hanya lurus, tapi biasanya bergabung dengan silinder. Jadi untuk menghindari kesalahan arti, artinya gambarnya sudah benar, tapi untuk menghindari kesalahan penafsiran di gambar itu, maka kita perlu ngasih jelas bahwa itu gambar bidang datar, seperti yang disebutkan tadi. Contoh seperti ini. Ini menandakan bahwa plat itu bagian ini itu kotak dan ini bulat. Berarti apa? Ini kalau seumpama ininya hilang garis ini, seolah-olah bulat semua ya. Bulat semua. Loh ini bulat semua, bukan. Ini bukan bulat. Kalau sudah dikasih garis begini, menandakan bidang itu flat, datar. Bukan ini. Jadi kalau dilihat dari pandangan samping itu jadi begini, kotak. Terus ini bulat, bukan bulat semua. Nah, itu yang artinya kamu tidak perlu menggambar, Pak ini dipandang dari atas saja supaya kelihatan kotak. Tetap sama, kalau dari atas juga sama. Bulat semua kalau kamu gambar seperti ini. Supaya orang ini tidak mengartikan bahwa ini bukan kotak. Maksud saya ini bukan bulat, kotak. Oh berarti kotak, berarti kamu kasih flat, bidang datar ini bidang datar. Nah datar di kotak, ya. Ini juga begitu, ini bulat, terus lubangnya ini kotak, terus bagian ini tuh ada bidang datar, ini tuh bidang datar. Jadi kalau digambar dari samping itu kira-kira begini, terus ini ada bagian kotak yang tembus, ya, bagian kotak yang tembus ini berarti strip-strip, ya ini strip-strip. Terus kalau potongan ini itu kurang lebih begini, potongannya begini. Nah. Jadi ini bidang datarnya, ini bidang datarnya, ini bidang datarnya, ini bidang datarnya. Kalau dipandang dari sini, ya begini, kotak, terus selesai kotak lagi. Ada bidang silang, ini menandakan bahwa bidang itu datar, bukan bulat. Kalau kamu gambar bulat, ya kayak seperti biasanya. Itu ya. Itu yang sering muncul. Jadi kalau tolong diperhatikan nanti kalau melihat seperti itu jangan nayel-nayelan dengan tukang. Loh Pak ini tuh kotak enggak bulat, dari mana lo? Rame. Oke itu ya yang memperlihatkan Anda bahwa bidang ini bulat dan ini penggambaran secara khusus. Kalau ini bagian arsitek, katakanlah bidang kotak, ini bidang kotak. Ya kan, kotak hasilnya bidang datar. Kalau ini sambungan orang. Gambar benda simetris, artinya tidak perlu digambar dua-duanya, kanan kiri tidak perlu. Kalau ini simetris ya satu saja digambar. Orang bisa katakan kalau semuanya ada 4 bidang gambar yang sama begini, kita gambar satu saja, ini dikasih tanda seperti ini bahwa intinya simetris kanan kiri. Jadi nanti kalau di mirror sama lah. Ini juga begitu, atau digambar separuh begini terus ini dikasih zigzag ya atau bagian khayal begini. Artinya ini tuh muter begini, simetris. Ini sama juga begitu. Terus ini gambarnya diputus-putus. Gambarnya diputus-putus itu begini. Bagian itu begini, dari sini ke sini 2 meter. Terus dari sini ke sini kecil 100 cm, dari ini 10 meter. Berarti kan ini panjang banget. Nah kalau panjang kertasnya seberapa? Bisa dilakukan begini. Ini dipotong, ini dipotong karena bilangnya sama. Dikasih gambar 20 meter. Ini cuma 5 mili, ini 10 meter. Jadi orang gambar, lu nggak masuk akal 10 meter masa digambar segini. Daripada ngabisin, orang sudah mengerti kan, orang sudah paham bahwa itu gambar ini sama, panjangnya saja yang beda. Kalau ini digambar terus, jadinya nyelirir begini loh mas, gambarnya kecil banget, kalau di skala seumpama gitu. Jadi dipotong-potong kecil-kecil untuk memperlihatkan bendanya, boleh dilakukan seperti itu. Oke, ini dikasih tanda sisa. Itu penyederhanaan gambar yang kelima, istilahnya gambarnya dipotong-potong putus, bagian ini dipotong disambung ke bagian sebelahnya. Itu bisa dilakukan seperti itu, artinya orang tidak mengurangi makna tapi sudah artinya sama. Istilahnya tidak perlu bagi-bagian gambar.
Habis itu yang terakhir itu sebenarnya pekerjaannya mengulang. Pekerjaannya mengulang ini kayak buat bawa apa? Kayak lubang skrup atau lubang bor baut itu. Diameter bor baut itu kan sama. Jadi kata Pak di bor baut 1000. Nah kalau kamu buat 300.000 ya kesel gitu. Sama. Berarti kan intinya kan lubangnya sama. Artinya apa? Digambar satu lubang saja, semuanya dikasih kode tempatnya, sudah selesai. Orang tahu bahwa ini lubangnya sama semua. Tidak perlu digambar semua. Tapi di saat ini jarang sekali orang yang gambar ini, karena ini metode manual ya. Kalau manual ya daripada gambar banyak Pak, dikasih kode kodenya boleh. Tapi kalau di komputer itu kan nggak begitu. Di komputer ya digambar semua, karena di komputer tinggal enter mau 1000 kali gambar tinggal enter sudah bentuk sendiri. Kalau di manual kan banyak gambar satu-satu nggak selesai, tapi tidak mengurangi makna ya. Contoh kayak gini, ini plat terus dilubang-lubangi. Ya lubangnya cuma satu, tapi selebihnya itu kodenya. Berarti apa lubangnya nanti di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini sisa. Boleh. Atau boleh seperti ini. Tadinya menandakan bahwa bendanya itu dilubangi. Data semula, artinya kalau memperlihatkan bendanya itu melengkung, tapi pada yang atasnya itu awalnya itu seperti itu dilengkungkan dari situ boleh. Atau gambar seperti tadi. Ini kan ada ribuan Pak. Jadi gambar satu saja atau dua, awal dan akhir. Dengan yang tidak perlu juga tidak apa-apa. Tapi orang sudah paham bahwa ini itu sama dengan ini digambar. Boleh dilakukan seperti itu. Bentuk semula, ini kan bentuk semula sama. Artinya jika suatu benda digambarkan pembentukannya seperti hasil terbuat, karena awalnya itu kayak pintu itu kan digambarkan semula dan akhir. Artinya pada waktu tertutup bagaimana, pada waktu terbuka bagaimana, itu penggambaran pintu. Jadi kalau menggambarkan pintu itu orang punya hati gini, katakanlah ada ini begini. Orang sudah melihat bahwa ini benda, ini daun pintunya yang strip-strip, terus ini daun pintunya yang utuh, terus dikasih lintasannya dia berjalan. Orang sudah tahu, oh ternyata ini gambar pintu ya. Pintu sliding juga begitu, sama geraknya itu digambar. Nah itu penting menandakan bahwa orang tidak ambigu, ini sebenarnya busur atau pintu ya. Itu yang jadi masalah. Jadi orang sudah tahu bahwa oh gambar ini berarti ini pintu. Nah, ini penggunaan pandangan sebagian kemarin sudah kita bahas. Sebagian kita gambar, sebagian tidak boleh. Yang kita bahas kemarin. Yang tidak perlu bahas lagi. Ini adalah proyeksi putar, sama seperti kemarin. Kita harus memutar proyeksi. Jadi tidak perlu. Oke. Terus bagian berpendamping artinya bagian-bagian itu perlakuan khusus. Contohnya katakanlah Pak ini tuh platnya tuh expanded itu platnya itu ada gigi-giginya supaya tidak licin. Ketika Pak dikatakan ada perlakuan kasarnya, dikasih arsiran sebagian ini bahwa menandakan bahwa ini expanded plate atau platnya ada motifnya supaya tidak licin. Kalau ini platnya itu bergerigi, jadi tidak perlu digambarkan. Oh ini ada kayak kekasaran silang supaya dia itu tidak gampang tidak licin ya. Dia tidak licin misalnya begitu. Jadi itu adalah penggambaran khusus yang sering terjadi di lapangan. Bahwasanya menggambar itu ada perlakuan khusus yang perlu digarisbawahi. Intinya sebenarnya intinya itu bahwa kalau kita hanya mengandalkan teori yang di atas itu ada bagian yang perlu gitu. Seperti nanti kita bahas tentang pengelasan. Pengelasan itu gambarnya sudah ada, cuman orang bingung ini mau jelas atau mau di grinding ya. Jadi otomatis harus dikasih kode, harus dikasih tanda. Cenderung teori gambarnya sudah selesai. Artinya pandangan utama, kalau kamu menggambar pandangan utama sudah saya kasih, pandangan depannya sudah saya kasih, sudah saya perjelas potongannya, sudah saya kasih gambar khusus, tapi kok belum mengerti juga ya kira-kira artinya. Ada cara namanya pandangan khusus. Pak, ini tuh mau saya kasih sambungannya itu kota. Oh, berarti kan harus digambar bagaimana. Jadi itu yang perlu dijelaskan
supaya kita harus paham bahwa bendanya itu bermaksud seperti ini. Maka tergantung engineer, kira-kira begitu. Jadi menggambar itu ada triknya, tidak boleh ngawur. Paling jelek itu seperti yang disebutkan garis strip, garis sumbu terus dipertebal terus dikasih komentar. Contohnya kata-kata tadi, kasih garis sumbu terus ditulisin di mana, dikasih lapisan apa, cuma kalimatnya jangan panjang-panjang. Ada namanya kode, katakanlah ada lapisan, kode lapisan itu kayak apa ya, sleeve. Dikasih tanda sleeve, terus habis itu dikasih dimensinya, dimensi sleeve-nya kayak apa. Tinggal begitu selesai. Atau sleeve-nya itu dari emas, dari perunggu kah, dari perak kah, atau dari apa. Soalnya karbon steel-nya itu bagian shaft-nya. Biasanya pekerjaan itu di pekerjaan mesin ya. Taruhlah habis dicor, pengecoran itu bentuk kayak roda gigi itu kan, ini harus dikasih diperhalus, dilapisi, misalnya diberi kekerasan ya, di hardness. Maka pekerjaannya harus di hardness, caranya dikasih kode, ujung giginya itu dikasih pengerasan atau hardness. Karena biasanya baja itu kan elastis, ini supaya tidak patah, supaya tidak lembek, soalnya dia kan memutar, jadi tidak boleh melintir lah, misalnya dikasih kekerasan, maka pekerjaan kekerasan dilakukan. Atau perlu dilapisi supaya tidak ada gaya gesek. Kasih apa? Kasih itu Pak, kasih bronze atau kasih kuningan, atau dikasih aluminium atau dikasih apa supaya nanti kalau gesekan dengan bantalan itu yang kalah sleeve-nya, material utamanya tidak perlu kalah gitu. Oke. Jadi supaya tidak terjadi pembelian material lagi dikasih bantalan, bantalannya dikasih sleeve. Sleeve-nya dari apa? Dari rubber mungkin, dari karet atau mungkin dari aluminium atau apa itu silakan. Jadi hal-hal seperti itu perlu dilakukan. Untuk menjelaskan bahwa gambarnya saya maksud ini loh, bukan seperti ini gitu. Oke, itu yang istilahnya menggambar dalam sebuah gambar seperti itu. Jadi kalau saya bilang harus paham betul apa keinginan kalian. Jadi sudah saya gambar betul Pak, tapi ada satu informasi yang mau saya sampaikan tapi bingung saya. Informasinya apa dulu? Oh ini tuh sebenarnya bendanya itu simetris. Oh, kalau simetris ya harus dikasih begini. Nggak usah gambar semua bisa, asalkan orang sudah paham. Kira-kira begitu ya. Jadi intinya itu dibutuhkan kreativitas untuk menggambar. Benda yang sama, belum tentu gambar di kertasnya itu sama. Belum tentu. Tergantung orang. Ya kan? Pak, gambar konstruksi kapalnya sama. Sama. Tapi kalau beda orang yang gambar, itu nggak mungkin sama. Beda. Apalagi hitungannya berbeda, oh tambah beda lagi. Yang heran itu mahasiswa tua. Hitungannya jelas beda, ya kan? Jelas berbeda hitungannya. Itu gambarnya kok sama. Tinggal gak diangkat, apa aneh ya? Saya heran. Gambar kapalnya beda. Ukurannya beda, cara menghitungnya beda, menggunakan regulasi yang berbeda. Gambar konstruksinya itu loh sama. Mulai dari A sampai Z itu sama semua, yang beda ukurannya, impossible. Karena orang itu memiliki cara penyampaian berbeda-beda. Jangankan gambar utamanya, gambar detailnya itu aja sama. Saya mau detailkan bagian ini dulu, bagian ini dulu itu sama. Ini berarti kan, wah ini nyontoh. Hanya setiap orang itu punya cara berbeda. Jangankan tulisannya. Fontnya saja berbeda kok. Ada yang suka font A, ada yang suka font B. Ada yang suka kalimat seperti ini. Ya kan? Kira-kira begitu. Soalnya itu yang muncul. Makanya gambar itu punya ciri khas. Makanya saya sepakat betul bahwa orang nulis itu memiliki karakter. Tulisan si A sama tulisan si B nggak mungkin sama walaupun hurufnya itu sama. Artinya beda. Makanya gambar itu punya karakter. Jadi oh ini gambarnya si A, orang semuanya sudah tahu.
Jadi kalau mahasiswa Hang Tua itu kalau gambarnya itu bingung, ini gambarnya siapa? Nggak ada yang tahu. Karena masing-masing mahasiswa itu punya karakter sendiri-sendiri. Walaupun kamu tentukan formatnya, tulisannya itu berbeda. Soalnya otak manusia itu tidak ada yang sama. Dalam satu ruangan melihat benda yang sama dengan sudut pandang yang sama, keluarnya berbeda. Itu yang perlu digarisbawahi. Makanya saya agak heran kalau mahasiswa gambar dengan objek yang sama, walaupun ukurannya sama, itu gambarnya mirip. Wah, itu nggak mungkin. Impossible. Ya kan? Kalau nyuntuk, iya. Nyuntuk ngeplak gitu. Orang ngelukis saja, walaupun nyuntuk hasilnya beda. Nggak mungkin sama. Walaupun nyuntuk. Fotokopi itu baru sama kalau di fotokopi. Karena kalau fotokopi berbeda itu berarti fotokopinya yang rusak. Nggak mungkin. Kira-kira itu ya. Jadi itu yang perlu digarisbawahi sebagai seorang engineer. Nanti kalau kalian bekerja di lapangan, itu orang itu punya cara sendiri gambar dan berbeda arti. Nanti kalau kalian merasakan itu, kalau kalian sudah baca sama persis seperti ini. Kalian suka bukunya siapa gitu. Kamu baca buku, habis itu baca bukunya orang, itu punya arti. Oh, karakter orang ini nulis itu kalimatnya seperti ini. Kalau karakter orang ini nulis itu begini. Jadi semua orang itu berbeda-beda. Walaupun tujuannya sama, karakter orangnya berbeda. Ya kan? Seperti yang saya ceritakan kemarin juga begitu. Makanya dalam gambar teknik itu tidak ada yang salah. Salah itu kalau kalian keluar dari kaidah itu. Kaidahnya utamanya mengatakan bahwa harus begini. Kenapa kamu buat begini? Tapi nggak ada ceritanya dengan kaidah yang sama, dengan aturan yang sama. Oh, gambarnya berbeda itu iya. Tapi gambarnya sama itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Letaknya saja berbeda kok. Kira-kira apalagi sudut pandangnya berbeda, tambah berbeda lagi. Walaupun sudut pandangnya sama, berbeda itu berbeda. Kira-kira karena setiap garis itu punya arti. Kalau kalian saat ini mungkin bilang merasakan, tapi kalau kalian sudah bolak-balik menggambar lihat beda. Wah, ini gambarnya orang paham itu kelihatan. Karena dulu saya ingat dulu itu saya bikin gambar tiap hari. Ada objek gambar itu, jadi saya nggak tahu. Apalagi saya sering saya saya tahu posisi ini karena sisi itu ya saya tahu posisi. Saya biasa baca aja. Mas kalau tinggal gambar ini bagian komponen A, ini saya biasanya mas slide-nya di saya itu gambar saya bagi. Saya nggak tahu ini saya bagian ini gambar ya. Benda hasilnya dari sana, silakan kamu cek lagi. Sampai ke saya itu berbeda dengan sebelahnya, walaupun saya sudah gambar itu apa, itu hasilnya berbeda. Tapi mananya sama. Berbeda walaupun sama, kadang berbeda. Soalnya masing-masing orang punya karakter. Kecuali kalau itu persis ya, itu berbeda. Kira-kira begitu ya, masing-masing orang berbeda. Itu, jadi saya ceritakan ini tuh supaya kalian punya karakter. Gambarnya mahasiswa tua dengan mahasiswa ITS itu berbeda. Berbeda walaupun sama gambarnya. Kira-kira begitu, tapi kalau gambarnya ITS itu cenderung industrial, biasanya mereka itu ngambil dari, tapi nggak, mereka rata-rata belum tentu juga paham kok apa yang mereka kerjakan. Kalau di Hang Tua itu bingung kan jelas, ini arahnya kemana, artinya Pak mahasiswa. Kalau ngelihat ke mahasiswa sebenarnya paham nggak ya gambarnya digambar. Antara makna dan tulisannya nggak pernah nyambung. Artinya kalau saya artikan itu gambarnya itu nggak berarti. Gitu. Kalau arti ini maksudnya apa? Gitu. Ya, kira-kira begitu. Jadi biasanya kalau begitu tuh nggak jelas ini. Kira-kira ya. Nah, maka perlu dilakukan, perlu dilatih. Ini kan teori aja, cuma nggak banyak. Makanya nanti sesudah selesai mungkin banyak latihan. Saya mau nanti
serahkan gambarnya itu banyak latihan. Ada beberapa gambar yang mungkin kalian kerjakan terus nanti bisa dikumpulkan, difoto saja baru dikumpulkan. Oke, kira-kira itu. Oke, ada yang ditanyakan dari sini? Mohon izin mau bertanya Pak Ali. Ya, gimana Mas Adi? Saya baca tadi saya lihat di materi itu kan cara menunjukkan bagian yang dikerjakan secara khusus itu seperti yang ada lapisan emas atau perak itu Pak. Nah, itu kan ditunjukkan dengan cara diberikan panah lalu dijelaskan keterangannya. Nah, itu tadi kan Pak Ali bilang ada diberikan kode. Nah, kode itu ada kode khusus yang menentukan indikator bahan tersebut atau harus hanya ditulis dengan keterangan saja? Ada yang ditulis dengan keterangan, bisa seperti itu. Kalau ada kode itu biasanya pakai standar ISO. Atau katakanlah gini, kamu pekerjaan elektrik itu kan berarti kan ada standar kode-kode elektrik. Contoh kayak gini. Kalau nanti kamu menggunakan standar, katakanlah ini saya mau menggambar mesin kan gitu, bagian mesin nih, bagian mesin. Maka kalian harus buka bagian gambar mesin. Ternyata ada namanya permukaan slip, kodenya itu segitiga. Saya kembali ke share aja. Jadi tergantung standar, makanya saya kalau ngomong secara umum logikanya memang dikasih tanda tulisan ya. Logika umumnya memang begitu. Cuman satu kasus tertentu itu ada yang tidak begini, contoh ya. Itu gambar, ini poros ya, permukaan poros lah. Terus dikasih tanda tebel, karena ini saya nggak bisa membedakan mana tebel mana tipis. Terus dikasih segitiga begini. Segitiga satu itu kekasarannya sekian, segitiga tiga. Orang sudah paham, oh ini pekerjaan perhalus nih. Kayak bintang 1, bintang 3, bintang 2. Oh, bintang 3 berarti maksimum halusnya. Atau dikasih tanda seperti yang sebelumnya, dikasih kode begini. Diperhalus. Kalau bahasa Indonesia boleh. Diperhalus. Ada yang seperti itu. Atau dilapisi emas. Atau apa. Boleh seperti itu. Tapi kalau ada kodenya, kalau kalian bisa menggunakan kode. Sebisa mungkin ya, karena kode-kode tertentu. Soalnya apa? Setiap standar gambar itu ada artinya. Istilahnya gini, kamu mau gambar bagian mesin, maka biasanya ada nama, oh ini bagian mesin. Maka kamu harus menggunakan mechanical, jangan menggunakan standar pneumatik. Kamu gambar pipa, pipanya itu schedule 8. Itu pipa dengan pneumatik berbeda. Oh, kalau ada tanda segitiga begini, valve. Sudah jelas, tapi kalau nanti ketemu di perkapalan ada begini, kayak gambar benda ini, beda. Ditulis 100. Ini tidak sama seperti valve perempat 100, bukan. Ini ternyata apa? Tanda ini kapal kelas full 100%, artinya apa? Mengikuti kelas 100%. Tidak separuh-separuh. Iya kan? Sama. Harus ada tanda panah seperti ini. Oke, terus dikasih tanda begini, seret. Ini begini, tanda begini. Oh, berarti ini las penuh segitiga kanan kiri, ya boleh. Ada tanda seperti itu. Ada yang begini. Oh, las separuh. Ya, tanda-tanda seperti ini harus dijelaskan. Istilahnya kehalusannya, kekasarannya, atau ada kodenya. Kodenya itu lihat di tabel, saya tidak hafal betul. Setiap bagian ada tabel, ada panahnya. Mungkin di materi sudah ada pekerjaan khusus, katakanlah. Mungkin saya nanti bicara toleransi itu kan ada itu namanya toleransi 1/100 itu kan ada spesifikasinya. Kita bahas di situ. Jadi nanti kalau kalian bekerja, kamu akan bekerja pakai istilahnya dia pakai standar ya, pakai standar. Makanya saya tidak perlu menghafalkan standar atau tidak perlu mengajarkan standar karena standar itu nanti mau tidak mau kalian pakai di lapangan. Tergantung kalian bacanya saja. Pak, karena kan ada standar NK, oh berarti kamu menggunakan Nippon Kyo Classification, jadi pakai standar Jepang. Standar Jepang itu kalau pengelasan itu kodenya begini Pak.
Pokoknya ada Pak, ini standarnya Rusia, berarti kamu menggunakan standarnya Rusia. Oh Pak, SNI Pak, oh pakai SNI. Kalau pakai standar SNI itu ada tandanya begini, kodenya SNI harus kayak gitu. Terutama pipa itu pakai JIS atau pakai ANSI, atau ada ASME dan sebagainya. Makanya itu harus menggunakan standar. Standar itu sudah umum bisa pakai. Pak, pipa skedul 80. Skedul 80 berarti kalau sudah ngomong SCH skedul itu berarti SCH 180 berarti orang sudah tahu bahwa skedul 80 itu skedul dia ketebalannya sekian, tekanan materialnya sekian, untuk air minum kah, untuk air PDAM kah, untuk air panas kah, itu semuanya sudah jelas. Tidak perlu dijelaskan lagi. Contoh katakan gini, saya mau gambar pipa begini ya. Oke, semua orang menggambar pipa itu seperti ini. Tapi kalau sudah saya kasih tanda begini, saya kasih tanda diameter, ya nanti gambarnya tuh. Saya kasih diameter, berarti kan tanda diameter segini ya, 10. Ya, berarti kan 10 mili nih diameternya. Terus saya tarik kayak gini, SCH 80. Berarti apa? Sudah skedul 80. Skedul 80 itu untuk apa ya? Standar skedul 80 dengan diameter 10. Sudah, kamu di lapangan sudah tahu. Berarti saya tidak perlu menggambar detail. Ini pipa untuk air panas. Sudah perlu saya. Berarti kalau sudah saya ngomong SCH 80, berarti apa? Ini sudah baja nih. Bukan PVC. Nggak perlu lagi ngomong ini plastik loh. Nggak perlu. Ya, semuanya orang begitu. Atau sudah dikatakan sudah skedul 80 berarti ini untuk plat, untuk baja apa, skedul 10, skedul 30, aluminium itu berarti kodenya apa, sudah jelas di situ. Jadi hal-hal seperti itu ya. Jadi kalau ini kan khusus bingung saya katakan, kata ini Pak, ini tuh plat karbon steel yang pipa tapi dia itu untuk tekanan tinggi. Wah, tekanan tinggi itu berapa? Itu pakai skedul berapa? Kamu harus menggunakan, skedul berapa, pakai kelas. Kalau sampai Anda salah menentukan ini, hubungannya apa? Biaya. Karena setiap tanda biaya skedul itu ada artinya berbeda sendiri sama ke teknik. Nanti kalau pas kamu pasang jebol yang kena kamu. Nah, ini yang perlu di garis bawahi ya, tanda-tanda cara khusus, katakanlah biasanya mengikuti tanda utama katakanlah ukuran terus dia tanda skedul, atau dikasih plat yang berbeda, tanda slip ini berbeda. Ini pekerjaan diperhalus. Ada yang tidak ditulis begini ya tadi, dikasih tanda segitiga begini itu sudah tahu. Oh skedul, kalau tanda segitiga 3 terbalik itu cuma kehalusannya sekian mikron Pak. Kalau dikasih 4 berbeda dengan 2. Itu aja. Kalau mikron ini begini. Itu jadi banyak tanda. Jadi tidak bisa saya jelaskan buahnya karena buahnya sekali tergantung negara mana, tergantung daerah mana, tergantung bendanya pekerjaan apa. Itu secara umum seperti itu ya. Jadi nggak perlu dihafalkan. Saya sendiri nggak pernah hafal. Makanya biasanya kalau engineer bekerja, saya kalau dulu tuh kan tukang ngetes pegawai gambar. Dia kalau ngelihat gambar itu, kalau dia ngerjakan gambar, padahal waktu ujian biasanya saya tes itu, waktu dia masuk ke perusahaan itu, saya siapkan tabel. Kayak tabel katalog pipa, katalog mesin, atau apa itu saya taruh di depan mejanya, saya tes. Saya taruh di depan mejanya, saya kasih soal. Saya minta kalau kamu istilahnya kalau sudah diberi benar, baru nanti dikumpulkan ya tinggal saya ngomong nggak layak, itu saya jual nggak layak, tinggal lagi orang ngomong ini nggak bisa dipakai. Biasanya tesnya itu tes ketiga. Ke saya itu biasanya ngurusnya tes ketiga. Pengguna kan bagian saya tes ketiga, baru nanti hubungannya gaji itu sudah berikutnya. Tes ketiga itu biasanya dengan saya. Kalau tes pertama itu hubungannya psikologi dengan tuan sebenarnya, terus itu awal-awal aja satpam. Tes biasanya tes saya kedua ganti ketiga dengan saya itu cuma saya kasih sehari. Saya ada gambar contoh gitu, tolong digambar ya Mas. Ini
Kalau Anda butuh tabel, ini saya kasih, jadi pakai PC saya itu. Saya kalau Anda butuh tabel material, ini saya sudah pun saya kopikan. Ini kalau pakai tabel schedule, ini saya kasihkan ini. Jadi kalau tanya buat apa Pak dengan gambar, berarti orang ini nggak ngerti. Gitu. Kalau dia tahu berarti kan butuh data. Nah, saya biasanya gitu. Nah, dia ngerjakan, berarti tahu. Tapi dia ngerjakan begitu diem itu perkaranya tahu atau tidak, ya nanti begitu gambar ternyata nggak ngerti, berarti orang ini nggak tahu. Soalnya masing-masing berbeda. Oh, gambar pipa. Kalau gambar pipa itu pakai standar pipa. Jangan gambar pipa kamu pakai standar mesin. Kerjanya berbeda. Namanya shock drive. Gabungkan pipa shock itu kan kodenya mirip lah dengan yang ada di lapangan itu gambarnya mirip. Wah, ini pekerjaan apa? Ini kan berbeda. Oh, gambar pipa ya, ngomongnya gambar pipa, jangan ngomong gambar yang lain. Kira-kira begitu ya. Oke. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Iya, Oke, ada lagi yang ditanyakan? Kalau nggak ada, saya kira cukup. Ya, nanti tugasnya silakan dikerjakan. Terus nanti difoto saja, terus dikirimkan boleh, atau dijadikan satu di lembar terus dikumpulkan. Jadi paling aman. Jadi jangan gambar sendiri ya, lama. Jadi kamu print terus kamu kasih warna. Oh, yang kurang mana? Itu kan lebih cepat daripada gambar ulang sampai capek. Kalau yang lainnya bisa digambar ulang. Kira-kira gitu. Atau pakai kayak model clipping gitu. Boleh seperti itu. Oke. Saya pikir itu kalau nggak ada. Mohon ya. maaf Pak, izin Pak, absen. Oh ya, yang belum absen ya? Iya Pak. Siapa yang belum absen? Tadi belum absen kuliah atau tidak? Gimana Pak? Tadi ikut kuliah atau tidak? Ikut Pak. Ikut. Saya tadi absen dari awal ya. Siapa yang belum absen? Yoga, selain yoga. Halo, nggak ada lagi. Semuanya sudah ya. Tinggal Mas Yoga aja ya. Muhammad Yoga nomor 11. Iya Pak. Tadi bahas apa Mas kuliahnya? Gimana Pak? Enggak, tadi kita kuliah tadi bahas apa ya? Bahas tentang ini Pak, konstruksi perpipaan Pak. Tuh. Nanti kamu terakhir bertemu dengan saya, Bro. Kalau ngomong perpipaan. Tapi kita bahas awal tadi apa? Ya, hari ini kita bahas bab apa? Bahas 1 Bapak. Ya, bab apa? Bab